Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bapak di materi akidah akhlak, yang mana pada siang kali ini Bapak akan mengajar dengan materi pergaulan dalam Islam. Ada sebuah makalah, seseorang itu disimpulkan kesolehannya, kerusakannya, atau kebaikan dan kejelekan akhlaknya itu dengan temannya. Jadi teman kita itu siapa? Kalau teman kita baik, ya kita ya dipandang orang itu baik. Kalau teman kita kumpul itu orang-orang yang nakal, ya dianggap nakal juga. Itu sebuah makalah. Untuk selanjutnya, pertama, pergaulan dalam Islam. Apa sih itu pergaulan? Pergaulan adalah suatu proses interaksi makhluk dengan makhluk lainnya, hubungan seseorang dengan yang lainnya, hubungan manusia dengan manusia dan lain-lain. Ternyata pergaulan itu adanya interaksi dengan makhluk yang lain. Adapun pergaulan Islami adalah pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta dalam tataran amal telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang soleh. Ini pergaulan menurut yang secara Islami. Laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Manusia hanya terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini sudah dimulai dari awal penciptaan manusia, yaitu laki-laki yang diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam dan perempuan diwakili oleh Sayyidatina Hawa. Laki-laki diistilahkan dengan zakar dan perempuan diistilahkan dengan unsa. Dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 49 ayat 13 menegaskan, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi ini banyak sekali terjadi ya, yang banci gitu ya, laki-laki gayanya seperti perempuan, perempuan gayanya seperti laki-laki, tomboy gitu. Lebih khusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian yang biasa dipakai oleh wanita dan sebaliknya, perempuan yang memakai pakaian yang biasa dipakai oleh laki-laki. Ya, sekarang sudah banyak terjadi ini. Dampak pergaulan yang tidak didasari ajaran Islam atau pergaulan bebas. Sekitar 16% remaja di 4 kota itu mengaku sudah berhubungan intim saat berusia antara 13 sampai 15 tahun. Jadi umuran kelas umur SMP ya. 40% responden lainnya mengaku mulai mencicipi seks sejak usia 16 sampai 18 tahun. Ini umuran anak SMA. Sampai di sini kita dapat menghitung bahwa 50% responden mengaku telah berhubungan seks saat mereka belum lagi lepas akil balik. Masya Allah. Selanjutnya sekitar 35% responden mengaku mengenal seks pertama kali dari film porno. Kebanyakan dari sebab nonton film porno, jadi seperti itu. Sisanya mengaku mengetahui seks dari pengalaman sesama teman. 40% responden mengaku pertama kali melakukan hubungan seks di rumah mereka. 26% mengaku senang melakukan di tempat kos. 26% lainnya senang melakukannya di kamar hotel. Ini sumbernya enggak disebutkan. Selanjutnya ada pergaulan Islami. 1. Menyampaikan salam dan saling menyapa dengan sopan. Nah, kita diajarkan ya,
afsus salam, dan sebarkanlah salam gitu. Terus menjunjung tinggi akhlakul karimah, adabnya, karena al adab fauqal ilmi, adab itu, akhlak itu di atas ilmu. Saling menutup sesama, jadi kita jangan saling membuka aib orang lain ya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menutup aib seseorang, maka akan ditutup aibnya Allah pada hari kiamat. Selanjutnya saling membantu dan berupaya meringankan bebannya, tolong menolong, kalau punya teman ada yang kesusahan dibantu. Menghindari hal-hal berikut ya. Satu, berkholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Nah, ini banyak sekali kalau berdua ini ya. Mojok berduaan, nah itu. Dua, mendekati zina apalagi melakukannya. Ini naudzubillah min dzalik. Mewaspadai pemberian orang, apalagi orang yang tidak dikenal. Nah, ini ketika di jalan atau di mana ada orang yang ngasih sesuatu, ya kita waspadai. Itu bukannya menolak, ya jaga diri aja gitu. Pergi sendirian dalam keramaian, ini lebih-lebih perempuan jangan pergi sendirian. Berpakaian seronok, nah ini kalau perempuan ya pakaian yang sopan ya, yang menutup auratnya, pakai jilbab gitu. Lanjutnya narkoba, ini jangan sampai. Keluar rumah tanpa tujuan, ini juga nggak bagus. Kemudian solusinya, satu, hendaknya setiap muslim menjaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis secara berlebihan. Dengan kata lain, hendaknya dihindarkan berpandangan mata secara bebas. Nah, ini kita pelajari di bab maksiat, termasuk maksiatnya mata itu adalah memandang wanita atau orang lain yang bukan mahram kita. Ini, dan dosanya mata ini dosa yang paling besarnya, dosa kecil adalah dosa mata. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Katakanlah pada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini kita oleh Allah disuruh, laki-laki atau perempuan disuruh untuk menjaga pandangannya. Awal dorongan syahwat adalah dengan melihat, maka jagalah kedua biji mata ini agar terhindar dari tipu daya syaitan. Tentang hal ini Rasulullah SAW, wahai Ali, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita yang bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini Rasul berkata kepada Sayyidina Ali untuk menjaga pandangan. Solusi yang kedua, hendaknya setiap muslim menjaga auratnya masing-masing dengan cara berbusana islami agar terhindar dari fitnah, secara khusus bagi wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini perempuan ya, kalau terbuka auratnya sedetik pun aja mendapat dosa. Terbuka rambutnya terlihat oleh laki-laki lain, ya dosa. Pokoknya membuka aurat hukumnya dosa. Dalam hal menjaga aurat, Nabi pun menegaskan sebuah tata krama yang harus diperhatikan. Beliau bersabda, tidak dibolehkan laki-laki melihat aurat atau kemaluan laki-laki lain. Begitu juga perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain, dan tidak boleh laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu kain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu kain. Hadis riwayat Muslim. Juga kita gak boleh walaupun sesama jenis dalam satu kamar mandi bareng sehingga terlihat auratnya, gak boleh. Dalam satu selimut juga sesama laki-laki dan perempuan dalam satu sarung, satu selimut, ini gak boleh juga. Ini untuk menjaga. Solusi yang ketiga,
tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan diri pada zina sesuai Quran surat ke-17 ayat ke-32. Misalnya berkholwat, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkholwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Solusi yang keempat, menjauhi pembicaraan atau cara berbicara yang bisa membangkitkan syahwat atau selera. Arahan mengenai hal ini kita temukan dalam firman Allah, hai para istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Quran surat ke-33 ayat 31. Berkaitan dengan suara perempuan, Ibnu Katsir menyatakan perempuan dilarang berbicara dengan laki-laki asing non mahram dengan ucapan lunak sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. Ini beliau ahli tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir jilid 3. Solusi yang kelima, hendaknya tidak melakukan ikhtilat. Ikhtilat yaitu berbaur antara pria dengan wanita dalam satu tempat atau satu majelis. Hal ini diungkapkan Abu Asid. Rasulullah SAW pernah keluar dari masjid dan pada saat itu bercampur baur laki-laki dan wanita di jalan. Maka beliau berkata, mundurlah kalian kaum wanita, bukan untuk kalian bagian tengah jalan, bagian kalian adalah pinggir jalan. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah melarang adanya ikhtilat, campur baur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Selain itu, Ibnu Umar berkata, Rasulullah melarang laki-laki berjalan di antara dua wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari uraian di atas, jelaslah bagi kita bahwa pria dan wanita memang harus menjaga batasan dalam pergaulan. Dengan begitu akan terhindar hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi nampaknya rambu-rambu pergaulan ini belum sepenuhnya difahami oleh sebagian orang. Karena itu menjadi tanggung jawab kita menasihati mereka dengan baik. Tentu saja ini harus kita awali dari diri kita masing-masing, ya. Semoga kita ya juga belajar dari sini, menjaga aurat, menjaga hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, gitu ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan dari perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak terpuji. Amin. Solusi yang keenam, hindarilah bersentuhan kulit dengan lawan jenis, termasuk berjabat tangan, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Ini pada guru yang bukan mahram juga, kalau bisa ya jangan salaman, itu ya, lawan jenis jangan sampai. Karena Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Hadis riwayat Malik, Tirmidzi dan Nasai. Nabi selama hidupnya beliau enggak pernah berjabat tangan dengan wanita lain. Dalam keterangan lain disebutkan tak pernah tangan Rasulullah SAW menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sahih hadisnya. Hal ini dilakukan Nabi tentu saja untuk memberikan teladan kepada umatnya agar melakukan tindakan preventif sebagai upaya penjagaan hati dari bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Selain dua hadis di atas, ada pernyataan Nabi yang demikian tegas dalam hal ini. Beliau bersabda, seseorang dari kamu lebih baik ditikam kepalanya dengan jarum dari besi daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini Rasulullah memberi seperti apa ya, ancaman itu ya. Jadi ditikam besi kepala ke kepala itu lebih baik daripada seseorang itu bersentuhan dengan seseorang yang tidak halal baginya. Ini semoga kita bisa menjaga dan mengamalkan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.